Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang zakat mal. Nah, zakat mal ini itu adalah artinya zakat harta, yaitu mengeluarkan harta kekayaan yang dimilikinya apabila mencapai nisab. Nisab itu adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan. Misalkan kita memiliki emas 85 gram. Terus sudah lama, sudah waktunya itu kita memiliki 85 gram emas itu sudah selama 1 tahun. Kan sudah harus zakat karena sudah mencapai waktu yang ditentukan atau nisab tadi. Nah, setelah itu kalau kita mau mengeluarkan zakat, maka zakatnya itu adalah nominalnya 2,5%. Nah, biar tahu zakat uang, zakatnya yang harus dikeluarkan itu adalah kita harus tahu dulu harga emas pada saat itu berapa per gramnya. Nah, kalau sudah tahu, oh ternyata harganya 400.000 per gram, maka perhitungannya itu adalah jumlah semua emas dikali harga emas per gram. Jadi ketemu semua emasnya itu kan jumlahnya itu 85 gram. Terus harga per gram emas pada hari ini itu adalah 400.000 misalkan. Maka dikali 85 gram dikali 400.000 sama dengan 34 juta. Itu jumlah uang ya. Jadi jumlah uang jumlah uangnya 34 juta itu adalah harga dari 85 gram. Nah, setelah ketemu total uangnya dari 85 gram 34 juta tadi, maka dikalikan lagi dengan 2,5%. 2,5% ini apa? 2,5% itu adalah nominal zakat mal yang harus dikeluarkan. Nah, 2,5% dikali
34 juta itu adalah 850. Jadi finalnya, akhirnya itu adalah yang harus dikeluarkan 850.000. Itu zakat malnya. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak penjelasannya. Terus selanjutnya syarat wajib zakat mal. Yang pertama adalah pemilik harta harus orang Islam. Kalau non-Islam ya gak wajib. Ya seperti itu. Kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Jadi kalau orang gila gak wajib. Kalau masih kecil, misalkan seperti umurnya 4 tahun, bayi, itu gak wajib. Kalau sudah balik atau sudah mengerti mana yang baik dan benar, baik dan salah, itu wajib. Yang selanjutnya, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Nanti kita bahas seperti hal itu ya. Jadi selanjutnya, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, nisabnya itu mencapai 1 tahun. Jadi maksudnya tadi lama harta yang disimpan selama berapa lama yang ditentukan tadi itu 1 tahun anak-anak lamanya. Yang terakhir, harta tersebut milik sendiri. Jadi nggak boleh milik orang lain dizakati, nggak boleh. Jadi harus milik kita sendiri. Yang selanjutnya, jenis zakat wajib ketika sudah mencapai nisab. Kapan nisabnya? Ya sudah selama 1 tahun, seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita bahas harta yang wajib dizakati beserta nisab dan besarannya. Yang pertama, binatang ternak. Binatang ternak itu dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Setiap tahun berarti setiap tahun sekali ya. Haul namanya itu. Haul artinya kepemilikan harta telah mencapai 1 tahun. Itu namanya haul. Jenis yang binatang ternak yang wajib dikeluarkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Nisabnya dan besar zakatnya itu ada di tabel di LKS kalian. Jadi contoh, misalkan kita punya 5 ekor unta, ternak 5 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 1 ekor kambing atau domba. Itu contohnya. Yang lainnya ada di LKS kalian. Terus yang kedua, hasil pertanian. Hasil pertanian itu zakatnya dikeluarkan setiap kali panen. Itu perbedaannya anak-anak. Jadi kan hasil pertanian itu beda-beda. Ada yang panen itu 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Itu tergantung. Jadi kalau hasil pertanian ini tergantung hasil panennya. Maksudnya tergantung waktu panen. Waktu panennya kapan. Contohnya itu adalah biji-bijian seperti beras, jagung, gandum, buah-buahan juga harus itu kan dizakati, anggur dan kurma. Nah, nisabnya itu 930 liter. Besar zakatnya itu adalah ada di tabel di LKS kalian. Bila diairi dengan air tanpa biaya, maksudnya gratis ya, kayak itu nggak bayar seperti itu berarti 10%. Kalau diairi dengan alat yang berbiaya atau bayar seperti itu berarti 5%. Jadi nominalnya itu beda. Zakat yang harus dikeluarkan. Kalau diairi tanpa biaya, maksudnya gratis, itu 10%. Kalau pakai biaya atau pakai alat itu 5%. Nah, itu hasil pertanian. Untuk lebih sebenarnya itu banyak rincian, tapi cukup sederhana saja buat kalian karena ini masih dasar. Nah, yang selanjutnya hasil tambang. Hasil tambang itu misalkan emas. Emas itu nisabnya tiap 94 gram
zakatnya 2,5%. Jadi kalau misalkan masih emasnya masih hasil tambangnya yang emas masih 50 gram, oh berarti nggak usah, tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa kok tidak wajib? Karena belum sampai nisab, belum mencapai ketentuannya. Ketentuannya apa? Ya tiap 94, kan masih lama, masih banyak itu ya. Jadi tidak wajib mengeluarkan zakat. Perak juga sama, tiap 624 gram wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Seperti itu. Jadi kalau belum mencapai nisab berarti belum wajib atau tidak wajib. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya hasil perniagaan atau perdagangan. Hasil perniagaan atau perdagangan itu dikeluarkan zakat setiap tahun. Setiap tahun. Nisabnya sama dengan emas dan perak. Begitu juga besar zakatnya, sama 2,5%. Jadi hasil perdagangan atau perniagaan itu sama nisabnya, seperti hasil tambang. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya barang temuan atau rikaz. Barang temuan itu zakatnya dibayar ketika ditemukannya barang tersebut dan besar zakatnya itu 20%. Nah, seperti itu. Barang temuan ini jika besar ya. Kalau kecil ya, misalkan kita nemu cuma 2.000 ya nggak wajib zakat. Seperti itu. Karena barang temuan itu langkahnya kalau kita misalkan ketemu ketika jalan-jalan menemukan uang 50.000. Kalau kita bingung gimana ngumumin, ya wis cari jalan aman aja, ditaruh dimasukkan ke amal jariah, maksudnya ke kotak masjid. Itu lebih aman, karena langkahnya itu harusnya itu diumumkan dulu, diberi waktu sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan kalau nggak ada yang ngaku, berarti sudah bisa diambil oleh kita. Tapi biar aman ya masukkan ke amal aja, ke kota masjid, seperti itu. Yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat. Tadi di awal sudah Pak Anwar singgung tentang orang yang melakukan zakat disebut apa, anak? Masih ingat kan? Yes, good, Muzaki. Terus orang yang menerima orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Good, mustahiq ya. Jangan lupa. Nah, selanjutnya ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan asnaf, yaitu yang pertama fakir, yaitu adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak dapat bekerja dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, dia itu punya penyakit stroke lah istilahnya, stroke, nggak dapat bekerja atau karena keterbatasan fisiknya, dan nggak bisa bekerja serta nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Itu namanya fakir. Yang kedua miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beda ya, kalian harus tahu perbedaannya fakir dan miskin. Jadi fakir dan miskin, kalau fakir itu tidak dapat bekerja, kalau miskin bekerja tapi tidak cukup uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, itu namanya miskin. Jadi kalau misalkan ada orang yang melabeli diri saya adalah fakir miskin, wah berarti sangat sengsara, wis gak iso kerja, wis gak duwe-duwe, seperti itu. Jadi perbedaannya itu fakir miskin. Yang ketiga amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, itu namanya amil. Itu juga berhak menerima zakat. Contohnya ya yang di masjid-masjid itu ya anak-anak. Yang keempat mu'alaf, itu adalah orang yang
masuk Islam. Jadi awalnya agamanya itu non Islam, terus masuk Islam itu namanya mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam itu namanya. Jadi berhak menerima zakat. Yang selanjutnya rikob, yaitu budak yang saleh, yang soleh. Rikob ini kalau sekarang kan nggak ada budak. Yang namanya budak zaman dahulu itu ketika Nabi Muhammad belum ada, itu budak itu seperti barang, jadi dipakai terus. Maksudnya itu nggak digaji, nggak dikasih makan, disiksa terus. Kalau dulu itu sebelum ada Nabi Muhammad. Setelah ada Nabi Muhammad, budak-budak pada zaman itu sudah nggak seperti itu. Nah, dan sekarang tidak ada budak, yang ada itu adalah asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga itu juga boleh diberi zakat ya, berhak, atau yang soleh, yang beragama Islam berarti ya. Yang selanjutnya ghorim, atau orang yang berhutang. Dan syaratnya adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan, bukan maksiat. Orang yang berhutang karena judi, nggak boleh, nggak berhak dia, nggak berhak diberi zakat. Orang yang berhutang karena pokoknya yang tidak baik itu nggak berhak. Yang berhak itu adalah orang yang berhutang untuk kepentingan bersama, kepentingan orang Islam, kepentingan keluarga, itu seperti ya orang berhutang tadi ya. Tapi syaratnya itu tadi, bukan untuk maksiat, bukan untuk yang tidak baik. Maka orang yang berhutang untuk kebaikan itu berhak mendapatkan zakat. Tapi kita jangan dibiasakan berhutang ya anak-anak ya. Kalau kita nggak mampu beli, nabung caranya. Bukan berhutang. Karena apa? Karena hutang itu di mana-mana itu pasti merugikan kita sendiri. Nggak bisa tenang kalau kita berhutang itu. Makanya jangan dibiasakan. Kalau kita menginginkan sesuatu, caranya apa? Nabung. Jangan lihat orang lain, wong liya wis tuku PS5, wis tuku PS6, PS10, wis tuku Game Boy atau apapun itu. Kita jangan terlalu itu. Kalau kita mau ya caranya nabung. Nabung dari mana? Dari pemberian ibu, ayah, sangu seperti itu ya. Biar kita nggak susah nantinya. Ya, selanjutnya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Itu juga contoh ya, contoh. Kalau zaman dulu kan fisabilillah itu, kalau orang zaman dulu itu fisabilillah itu perang. Kalau zaman sekarang fisabilillah itu orang yang menuntut ilmu atau orang yang memberikan ilmu, itu namanya fisabilillah. Juga berhak mendapatkan zakat. Jadi misalkan seorang guru yang merantau ke negeri, maksudnya ke daerah yang terpencil untuk mengajar, dan niatnya lillahi ta'ala, itu namanya fisabilillah. Contohnya juga orang yang menuntut ilmu tapi nggak punya bekal atau apa, itu juga fisabilillah. Yang terakhir Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, bukan perjalanan dosa, tapi perjalanan untuk menuntut ilmu. Misalkan menuntut ilmu ke sana tapi kehabisan bekal, itu berhak mendapatkan zakat. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang zakat, meskipun pembahasannya agak rumit ya, tapi Pak Anwar berusaha menyederhanakannya. Ini masih banyak sebenarnya pembahasannya, tapi karena kalian masih kecil, jadi pembahasannya cuma dasarnya aja. Baik, sekian dulu dari Pak Anwar. Jumpa lagi.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, tu'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.